Streetwear secara harfiah berarti apa yang kita pakai di jalan. Ini adalah gaya berpakaian yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan gaya pribadi dan individualitas diri kita. Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan viral dan menjadi sentrum remaja Jakarta dan seputarnya untuk beradu streetwear yang mereka pakai. Gelombang anak muda yang memadati SCBD justru sebagian besar dari Citayam, Depok, Bogor, hingga Bekasi. Ngapain di sana? Sekedar nongkrong, ngopi, ketemu kawan-kawan baru. Dan ada yang lebih penting dari itu, outfit mereka yang mengidentifikasikan asal generasi mereka. Tiba-tiba saja, ruang SCBD ini menghancurkan semua demarkasi sosial. Anak-anak muda dari Citayam, Bogor, Bekasi, Jakarta dan sekitarnya luruh dalam satu kegembiraan, streetwear. Argumentasi Anies Baswedan ihwal SCBD kini berkembang menjadi narasi besar Indonesia. Narasi besar ini membangun kesadaran kesetaraan dengan bergabungnya selebrita nasional. Seperti model-model profesional, artis, bahkan publik figur seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan seterusnya. Saya mau menjawabnya soal ini, Bos. Bagaimana kita menyiapkan ruang ketiga menjadi ruang yang mensetarakan? Teman-teman ingat jalan-jalan Sudirman beberapa tahun yang lalu. Jalan itu dimiliki oleh mereka yang bekerja di tempat ini saja. Di luar itu tidak bisa ikut menikmati jalan terbesar di Republik ini. Jalan itu hanya dimiliki mereka yang bekerja. Kenapa? Karena semua menggunakan kendaraan pribadi. Begitu sampai kantor, masuk di kantornya, mau keluar kantor pakai mobil, pakai motor. Tidak ada yang berjalan kaki antar gedung. Ada pertemuan antar gedung, tidak jalan kaki. Apa yang terjadi? Sudah dibangun trotoar. Trotoar yang sangat lebar. Yang sesungguhnya terjadi adalah bukan saja mereka yang bekerja di kawasan ini yang bisa berjalan kaki leluasa, tapi seluruh warga Jabodetabek bisa menikmati jalan dengan pemandangan gedung-gedung tinggi satu-satunya di Republik ini. Yang kita miliki itu bukan sekedar trotoar. Mendadak tower-tower itu bukan hanya milik mereka yang bekerja di tempat ini sebagai sebuah pengalaman, tapi siapa saja silakan datang. Saya mengistilahkan demokratisasi Jalan Jenderal Sudirman, karena menjadi milik semua. Siapa saja bisa datang menikmati, dan orang tua itu bawa anak-anak jalan sambil mereka dengan mudah bilang, "Nak, kau belajar yang rajin, nak ya, biar suatu saat kau bisa kerja di gedung ini. Nak, kamu belajar yang rajin ya, bisa suatu saat kamu nanti bisa di tempat ini." Jadi tempat ini menjadi tempat ruang ketiga yang mensetarakan. Mereka yang datang memiliki pengalaman baru dan boleh datang dari mana saja. Tempat ini tidak harus mereka yang secara sosial ekonomi tengah atas. Justru demokratisasi itu yang terjadi di tempat ini. Siapa saja bisa menikmati. Dan ketika membangun dan dikerjakan sendiri. Kita ngobrol dengan BTJ, kita ngobrol dengan teman-teman yang mengelola skateboard ini. Skateboard community di Duku Atas, itu perancangannya bersama mereka. Jadi kita mencoba membuat tempat ini menjadi ruang ketiga yang mempersatukan, ruang ketiga yang mensetarakan. Dan biarlah mereka semua menikmati tempat ini dengan caranya masing-masing. Jangan cara itu seakan-akan diklaim hanya cara A boleh di Jalan Sudirman, hanya cara B bukan. Ini adalah milik kita, ini kita nikmati sama-sama. Dan biarkan tempatnya jadi tempat bertemu dari mana saja. Karena ruang ketiga adalah tadi mempersatukan dan membangun perasaan. Lazimnya gerakan streetwear, respon negatif dan positif muncul sebagai diskursus nasional. Diskursus negatif menyesalkan kerumunan, tanpa organisasi itu rentan di semua sisi. Gugurnya iman lantaran sebagian dari mereka abai sholat, untuk mereka yang muslim. Tidak kenal rumah, karena ada yang selama berbulan-bulan tidak pulang. Peruangan LGBT. Memviralkan sampah budaya kapitalis. Gagalnya pendidikan formal yang diamanahkan Undang-Undang Sisdiknas. Mengganggu pengguna jalan karena zebra cross dijadikan catwalk. Dan seterusnya dan seterusnya. Diskursus positif muncul dari kreator,
seniman, aktor, figur publik, dan sebagainya. Berkumpulnya kaum muda dari berbagai lapis sosial berbeda itu, melalui street style, membangun elemen demokrasi seni. Menggerakkan ide-ide kreatif yang memungkinkan terbukanya peluang kerja profesional. Terbuka peluang menjadi pekerja kreatif di jagat maya. Di antara diskursus positif, muncullah nama Baim Wong. Dia berniatan mengembangkan CFW tidak lagi sekedar sebagai gerakan, tetapi sebagai institusi budaya. Gagasan ini muncul dari Paula Verhoeven yang sempat bercatwalk di SCBD bersama para seleb CFW. Paula berpandangan bahwa institusi budaya CFW bisa dikembangkan untuk membantu lingkungan terpinggirkan asal sejumlah besar peminat CFW. Dengan kata lain, Baim Paula ingin membantu pengentasan kemiskinan kaum pinggiran melalui aktivitas institusional budaya di jagat fashion. Ketika gagasan ini ingin diwujudkan sebagai institusi yang legal, serangan pedas menyerbu pasangan selebrita ini. Streetwear muncul di jalan-jalan Amerika pada tahun 80-an. Gaya ini terinspirasi oleh budaya olahraga geser California, selancar, skateboard, dell. Jika penemuan konsep ini sering dikaitkan dengan Bill Cunningham di tahun 70-an, meninggal pada tanggal 25 Juni tahun 2016, bentuk pertama street style sebenarnya berasal dari awal abad ke-20. Pada tahun 1909, Seeberger Brothers memiliki ide untuk memotret pakaian aktris, bangsawan, pelacur, atau figur sederhana yang elegan. Bidikan busana kucur yang diwujudkan ini memenuhi halaman majalah seperti Vogue, Harper's Bazaar, Le Jardin des Modes, dan Femina. 50 tahun kemudian, seorang fotografer berpakaian biru berkeliaran di jalan-jalan New York dengan sepedanya untuk mencari siluet yang modis. Namanya Bill Cunningham, dan dia akan mempopulerkan street style dalam waktu singkat. Tiba di Prancis pada tahun 90-an, gaya ini dengan cepat mencapai masyarakat umum. Karena kebebasan dan orisinalitas adalah bagian dari fondasi dasar gaya ini, pakaian jalanan telah menjadi ceruk mode. Setiap orang dapat membawa sentuhan kreatif dan berani. Jadi, jika pada awalnya gaya ini diidentikan dengan jeans baggy, banyak anak muda saat ini lebih memilih jeans yang lebih ketat. Saat tidak berparade di atas catwalk merek-merek bergengsi, mode turun ke jalan dan hidup kembali dengan siluet orang-orang awam. Sejak munculnya street style, aspal telah menjadi taman bermain favorit para fashionista dan tempat tren terbaru. Orang mengenakan dandanan terbaik mereka di sekitar parade di depan fotografer yang berjongkok, siap melakukan apa saja untuk memamerkan armada penampilan. Street style adalah masa yang mempesona. Saat rangkaian busana formal perlahan memudar, bidikan penampilan yang melintas di jalan menghela jantung ranah mode. Dan streetwear ini mempengaruhi lebih banyak orang. Memang, jauh dari catwalk, potongan-potongan kucur dicampur, dicocokkan atau tidak cocok, atas keinginan para trendsetter. Bermandikan kenyataan, pakaian dan aksesori ini, yang disediakan untuk dunia adibusana, tiba-tiba dapat diakses berkat penampilan yang dipikirkan dengan matang di kehidupan nyata. Sektor fashion dan kemewahan menyatukan berbagai macam profesi. Industri tekstil dan pakaian mencari profesional siap pakai di bidang manufaktur atau produksi.
Sektor pakaian adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan merupakan pemain kunci dalam ekonomi global. Bagaimana fashion mempengaruhi masyarakat? Ciri utamanya berasal dari perubahan yang tak henti-hentinya, mendorong untuk memperbaharui garmen selama bertahun-tahun. Fenomena ini berdampak pada masyarakat melalui tampilannya dan kode yang diterapkannya. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk menegaskan kepribadian mereka serta kelas sosial mereka. Mengapa mode berubah? Sangat penting untuk menganggap mode dengan sangat serius. Itu adalah tanda peran yang dimainkan dalam masyarakat oleh setiap warga negara. Tidak ada emansipasi yang muncul secara spontan. Jauh lebih mudah, meyakinkan, dapat diakses untuk mempertahankan tradisi, untuk mereproduksi apa yang kita lihat sebagai seorang anak. Pasar mode global bernilai 1.378 miliar dolar, mewakili total omset untuk tahun 2015 sebesar 1.237 miliar euro, menurut studi investor global yang dilakukan oleh Credit Suisse. Sektor ini didorong oleh rantai fast fashion, dimulai dengan raksasa Spanyol Inditex, Zara, dengan omset 20,3 miliar dolar, diikuti oleh H&M Swedia, 17,9 miliar dolar. American Gap, 16,4 miliar dolar, dan fast retailing Jepang, Uniqlo, dengan penjualan sebesar 13,9 miliar dolar. Merek yang dapat menghadapi tantangan fast fashion, dengan produk baru yang sedang tren diperkenalkan ke toko setiap minggu, kemungkinan akan menjadi pemimpin industri di tahun-tahun mendatang. 6 dari 10 distributor pakaian merek sendiri terbesar di dunia adalah orang Amerika. Pada tahun 2014, penjualan global mereka mencapai 51 miliar dolar, 45,8 miliar euro. Dipimpin Gap, diikuti Limited Brands, PVH, Ralph Lauren, Abercrombie dan Fitch dan American Eagle Outfitter. Industri mode mengungguli cuan industri pesawat dan otomotif. Sangat diduga serangan keras terhadap Baim yang akan menata CFW, diwarnai persaingan prediksi bisnis besar di CFW. Baim menghadapi 3 rival untuk pengajuan haki CFW. Baim memilih mundur, itu pilihan terbaik buat dia. Pas Paula itu datang ke sana, dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Saya bilang, yuk kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Gini loh. Citayam Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya. Karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya. Hanya orang Jakarta, Jakarta Selatan. Sedangkan ini digerakkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua. Yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolah. Ini sudah tidak di tangan kita. Ini dari pihak kakinya ya. Ya betul, dari udah. Maaf ya kalau sama ini kita salah. Apa saya? Iya boleh. Iya maaf sekali lagi ya kalau misalkan saya salah. Maaf banget. Semuanya salah gitu. Maaf sekali lagi buat semuanya. Sudah menyusahkan kalian juga ya. Udah datang sini, makasih banget. Mudah-mudahan pelajarannya banyak buat kita. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan fashion di Indonesia bisa bergerak dengan ada ini ya. Dengan bentuk apapun. Itu doain saya sih. Itu aja ya. Terima kasih.